sangkan paraning dumati manembah mring Gusti kang tan katon leluhur nuntun lakune urip kapitayan Jawi wetan temeng ati sedulur papat kalimo pancer kiblat papat tengah pancer sejati jagat cilik lan jagat gedhe ngawiji manungsa lan alam dadi sawiji leluhur nuntun lakune urip kapitayan Jawi wetan temeng ati. Salam jumpa kembali Kadang Kinasih Dinus TV di mana saja berada. Kali ini saya akan menceritakan tentang Putri Cempo atau Putri Campa yang konon adalah cikal bakal Islam di Majapahit. Putri Campa adalah istri dari Prabu Brawijaya V yang berasal dari negeri Champa atau Vietnam. Putri Campa merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah atau Raden Patah, Sultan Demak pertama. Putri Campa atau Putri Cempo merupakan istri Brawijaya V yang saat itu sudah memeluk Islam. Dan dari sinilah cikal bakal Islam masuk ke Majapahit. Tentu saja ini saya dari menyadur buku Tionghoa dalam pusaran politik yang ditulis oleh Beni G. Setiono. Putri Campa merupakan perempuan yang didatangkan oleh Sunan Ampel untuk dihadiahkan kepada Prabu Kertabumi atau yang lebih dikenal dengan nama Brawijaya V. Diketahui bahwa Putri Campa memiliki nama asli Dewi Kim. Ia merupakan putri bangsawan Kamboja yang terkenal dengan nama Putri Cempo dan menganut keyakinan Islam. Upaya Sunan Ampel menghadiahkan Putri Campa kepada Prabu Brawijaya V dilatar belakangi keinginan membobol pertahanan Majapahit yang kala itu bercorak Hindu-Buddha. Cara tersebut berhasil hingga akhirnya Prabu Brawijaya V menjadikan Putri Campa sebagai istrinya. Saat Putri Campa sedang mengandung 3 bulan, banyak yang meramalkan bahwa putranya kelak akan menjadi raja besar di Jawa. Namun saat itu keadaan Majapahit tidak kondusif karena sedang dalam masa peperangan dengan kerajaan Keling, Kediri. Akhirnya Putri Campa diserahkan kepada Arya Damar, seorang raja pertama Kesultanan Palembang, Darussalam dengan tujuan keamanan. Sementara itu dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara oleh Ustaz Rijim Aizid, Arya Damar merupakan putra Prabu Brawijaya V. Ketika Putri Campa diserahkan pada Arya Damar, tak lama lahirnya seorang putra bernama Raden Patah. Raden Patah kemudian menjadi anak tiri Arya Damar karena statusnya telah bersuami dengan Putri Campa. Sedangkan jika Prabu Brawijaya V tidak memberikan istrinya kepada Arya Damar, maka Raden Patah statusnya menjadi adik dari Arya Damar. Hal tersebut dikarenakan Arya Damar juga putra dari Prabu Brawijaya V. Dikutip dari 2 literatur yang berbeda, yaitu Jurnal Resistensi Perempuan dalam babat Tanah Jawi, Kajian Feminisme dalam Sastra Tradisional oleh Bayu Aji Nugroho dan Alfian Rohmansyah,
dan buku Wali Songo 9 Sunan oleh Nur Ai pada tahun 1443 Masehi. Putri Campa merupakan perempuan yang dihadiahkan untuk Raja Majapahit berdasarkan ide dari Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri juga diketahui sama-sama berasal dari negeri Campa. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat yang merupakan putra dari Syekh Ibrahim dengan adik Putri Campa. Sehingga secara tidak langsung ia merupakan kemenakan dari Putri Campa. Masyarakat negeri Campa dikenal dengan penganut agama Islam. Maka tak heran jika Putri Campa pun beragama Islam. Menurut catatan sejarah pada tahun 1443 Masehi, Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa dan singgah di daerah Gresik, kemudian lanjut pergi ke Majapahit untuk bertemu dengan bibinya yaitu Putri Campa. Keberadaannya di Pulau Jawa berperan penting terhadap proses Islamisasi kala itu di wilayah Majapahit. Diketahui bahwa Prabu Brawijaya V kala itu mengangkat Raden Rahmat menjadi Sunan di Ngampel, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel atau Sunan Ampel. Lebih lanjut, Sunan Ampel menunjuk Raden Patah sebagai Sultan Demak yang merupakan kesultanan Islam pertama di Jawa pada tahun 1475 Masehi. Keberadaan Putri Campa yang menjadi istri raja pada waktu itu ternyata mengundang imigran asal Campa datang ke kerajaan Majapahit. Para imigran Muslim itu diperkirakan masuk ke Majapahit pada tahun 1476 sampai 1478 Masehi. Agama Islam sudah dianut sebagian kecil masyarakat Campa sejak abad ke-11. Ekspansi agama itu buah masuknya para pedagang dari Arab dan Persia ke negeri tersebut. Setidaknya ada beberapa nama ulama besar di antara imigran asal Campa yang datang ke Majapahit. Antara lain Raden Rahmat atau Sunan Ampel ayah Raden Rahmat, Makdum Ibrahim Asmoro atau Ibrahim Asmoro Kondi. Ada juga Raden Santri Ali, Raden Ali Murtolo, serta Raden Burerah. Para imigran Muslim itu dipimpin Makdum Ibrahim Asmoro Kondi, ayah Raden Rahmat. Makdum Ibrahim keturunan Nabi Muhammad yang menikah dengan orang Campa. Dia berasal dari Tiulen, kepulauan kecil di tepi timur laut Kaspia, masuk wilayah Kazakhstan, timur barat laut Samarkand. Sebelum masuk tiba di ibu kota Majapahit, rombongan imigran singgah di Palembang. Saat itu Palembang dipimpin Adipati Aryo Damar. Persinggahan mereka membuat Aryo Jinbun, putra Raja Brawijaya V yang dari selir asal Cina, juga menganut Islam. Aryo Jinbun kala itu diasuh oleh Aryo Damar. Saat memeluk Islam, dia berganti nama menjadi Raden Patah. Raden Patah yang kala itu berusia sekitar 30 tahun mengantar rombongan imigran ke ibu kota Majapahit. Namun Makdum Ibrahim wafat saat sampai di Tuban. Sampai di ibu kota Majapahit yang saat itu berada di Daha atau Kediri, Raden Patah membawa rombongan menghadap ke Prabu Dyah Ranawijaya. Kedatangan imigran Muslim asal Campa itu membuat Prabu Ranawijaya menggagas pendirian masjid. Dia berharap daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban menjadi lebih ramai dikunjungi pedagang Muslim lainnya, sehingga memberi keuntungan ekonomi bagi Majapahit. Oleh Raja Ranawijaya, Raden Rahmat ditempatkan di Surabaya, sedangkan Raden Santri Ali ditempatkan di Gresik. Raden Rahmat lantas ditunjuk menjadi imam masjid di Ampel Denta, sehingga dijuluki Sunan Ampel.
Dia menikah dengan Ni Ageng Manila, putri Adipati Tuban Aryo Tejo. Dia lalu diangkat menjadi Adipati Surabaya, menggantikan kakek istrinya Aryo Lembu Soro yang meninggal. Dikisahkan Raden Rahmat meminta Raden Patah membuat masjid besar di Demak. Raden Patah melaksanakan perintah tersebut tahun 1479 Masehi atau 1401 Saka. Saat itu Raden Patah menjabat sebagai pecat tonda di Bintoro. Dia menikahi adik kandung Raden Rahmat, Ni Ageng Maloko. Raden Patah meninggal di usia 58 tahun karena sakit, yaitu tahun 1507 Masehi. Posisinya sebagai penguasa Demak digantikan Patiunus bergelar Anumerta Pangeran Sabranglor, yaitu putra Raden Patah itu. Sementara di Majapahit tahun 1510 hingga 1511 Masehi, Raja Ranawijaya tutup usia digantikan Prabu Udoro. Patiunus menolak tunduk pada Prabu Udoro karena bukan keturunan raja. Sedang dirinya keturunan penguasa Majapahit dari garis Brawijaya V, daerah pesisir Tuban, Gresik, dan Surabaya mendekat ke Demak karena sesama muslim dan punya sejarah dari imigran Campa. Tahun 1513 Masehi, kota penting dekat Demak yaitu Yuwono diserang Prabu Udoro. Berikutnya tahun 1520 sampai 1521 Masehi, giliran Patiunus menyerang Majapahit sehingga Prabu Udoro tersingkir ke Panarukan dekat Blambangan. Demikian informasi terkait sosok Putri Campa, istri Prabu Brawijaya V yang membawa Islam ke Majapahit. Entah benar atau tidak, semoga bermanfaat walau tak sependapat. Rahayu berkah Gusti. Sampai jumpa lagi.